Statis pada kelas 12. Di sini ada potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai perubahan energi potensial listrik tiap satuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Nah, ini ada V sama dengan W per Q. Nah, di mana potensial listrik pada suatu titik itu satuannya adalah volt. Setelah itu ada W itu adalah usaha pada perubahan potensial listrik, satuannya joule, dan R itu adalah jarak. Nah, jika terdapat beberapa muatan, itu V yaitu potensial listrik itu sama dengan K itu apa? Konstanta dikali Q per R. Nah, ini adalah secara garis besar tentang potensial listrik. Nah, selain potensial listrik ada juga energi potensial. Energi potensial listrik jika sebuah muatan uji atau Q ditempatkan pada medan listrik dari sumber muatan Q besar, maka muatan uji Q kecil tersebut mempunyai energi potensial. Kita tahu kalau potensi itu apa? Potensi itu adalah suatu potensi itu adalah suatu kemampuan. Berarti energi potensial listrik adalah energi yang mempunyai potensi pada listrik, sehingga bisa dicari dengan EP sama dengan Q dikali V. Nah, di mana EP ini energi potensial, satuannya adalah joule, dan muatan uji coulomb, dan potensial listrik volt. Nah, ini adalah suatu ilustrasi antara Q muatan yang sumber, dan ini adalah muatan uji, ini juga muatan uji. Jika ditanya muatan uji pada titik A, maka yang dicari adalah jarak terhadap A. Jika yang ditanya muatan uji pada titik B, maka yang ditanya adalah jarak dari muatan sumber ke muatan uji atau RB. Selanjutnya, selain potensial listrik ada juga kapasitor. Nah, kapasitor merupakan sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Nah, di sini kan pada setiap alat elektronika itu pasti ada kapasitor. Kapasitor itu seperti chip kecil ya. Nah, kapasitas selain itu ada kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor itu berarti suatu keadaan atau kemampuan untuk menyimpan suatu kapasitor. Nah, di sini ada ilustrasi di mana ini ada medan magnet. Medan magnet itu mengalir dari positif ke negatif, sehingga kapasitas kapasitor itu bisa dicari dengan C sama dengan Q per V, atau di mana C itu adalah kapasitas kapasitor, satuannya adalah farad, dan Q muatan listrik, satuannya coulomb, dan V tegangan listrik, satuannya volt. Nah, jika sesuai hukum Gauss, untuk mencari kapasitas kapasitor itu bisa dicari dengan C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. D ini apa? Jarak dua keping. Jika kapasitornya ada beberapa keping, itu luas kepingan, satuannya meter per. Nah, bagaimana hubungan kapasitor? Nah, hubungan kapasitor itu adalah bagaimana penyimpanan kapasitor pada sebuah alat elektronika. Nah, ada hubungannya dipasang secara seri. Kapasitor itu bisa dipasang secara seri dan paralel, sama seperti resistor ya. Kalau resistor itu ada resistor seri dan resistor paralel. Nah, kalian tahu kalau resistor seri itu biasanya langsung ditambahkan R sama dengan R1 ditambah R2. Nah, kalau kapasitor itu kebalikannya, berarti kalian cukup mengingat tahu saja kalau resistor seri itu berarti R sama dengan R1 tambah R2. Nah, kalau kapasitor itu adalah kebalikannya, sama dengan kapasitor dihubungkan secara paralel. Ini rumusnya ya. Ada CP sama dengan C1 ditambah C2. Ini biasanya kebalik. Nah, bagaimana bentuknya? Tetap sama gambarnya atau penyimpanannya. Ini dipasang secara seri dan ini secara paralel. Ini berjajar ya. Ini bertingkat. Tapi tetap saja hubungan secara kapasitor seri
Itu 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Kalau secara paralel itu adalah CP sama dengan C1 ditambah C2 atau C selanjutnya. Itu mungkin materi yang ada di bab listrik statis.